Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para habaib, para tokoh-tokoh ormas yang hadir pada kesempatan yang baik ini, Bapak Wali Kota Jakarta Utara beserta jajaran pemerintahan Kota Jakarta Utara yang saya muliakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Islam sebagai rahmat. Ini sering saya katakan, kalau kita umat muslim boleh berbangga, tidak ada satu ajaran di dunia ini yang di dalam ayat suci Al-Qur'annya, yang di dalam hadis ucapan maupun perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwa agama ini agama kasih sayang, dibawa oleh utusan Allah, Rasul yang penuh kasih sayang. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan menegaskan kunci surga itu apa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahwa Rasulullah itu bersabda, la yadkhulul jannata illa rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga itu kecuali orang yang punya sifat rahim. Sahabat berkata, wa kulluna rahim ya Rasulullah. Kita semua kan punya sifat rahmat. Kata Nabi, belum tentu. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kata Nabi, laisa birrahmatu, bukanlah definisi rahmat itu ayyarhama ahadukum khassatan hatta yarhamal ammata. Yang dinamakan sifat rahim yang ada di dalam manusia itu bukan berarti kalau saya sebagai bapak sayang dengan anaknya, kakek sayang dengan cucunya, itu bukan sekedar itu yang dinamakan rahmat. Tapi orang yang nanti masuk surga itu adalah orang yang bisa mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Itu berkali-kali ditegaskan oleh Rasulullah dalam banyak hadis dengan berbagai redaksi bahwa predikat muslim yang sempurna itu sama dengan kata-kata Islam sendiri. Kata Rasulullah, al-muslim, yang dinamakan orang muslim itu siapa sih? Man salimal muslimuna. Secara sederhana adalah orang salimal muslimuna, yang orang lain itu merasa salah, damai kalau hidup berdampingan. Kita ini kadang-kadang hidup dengan orang itu kan nggak merasa aman, karena ada orang itu dalam hidupnya apa aja dikomentari. Ya. Ketika rajin mengomentari apapun, boleh jadi orang itu tidak merasa aman. Begitu mau lewat misalnya di kampung, ada orang yang terkenal mulutnya itu kalau nggak ngeritik orang, itu rasanya belum sarapan pagi. Itu kadang-kadang kita muter kan, jangan lewat situ deh. Kenapa? Kalau situ pasti nanti jadi omongan. Saya aja sering kok Pak Asisten jadi omongan orang. Masuk masjid itu atau masuk majelis taklim, ada ibu-ibu yang bisik soalnya bajunya sama terus. Itu bajunya sama terus.
warnanya putih, bunganya begitu. Kalau warnanya hitam, bunganya begitu. Saya pikir apa urusannya ibu-ibu dengan baju saya? Yang beli kain saya, yang jahit saya. Tapi dikomentari terus. Itu orang yang selalu seperti itu, kata Nabi, itu bukan orang muslim yang baik. Karena dia tidak bisa menerbangkan rasa aman kepada komunitasnya. Oleh karena itu, ada yang menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pertama kali di kota Madinah. Nabi itu pertama sampai di kota Madinah, kan kehidupan Rasulullah itu berubah 1000%. Di Mekah, Nabi itu kelompok minoritas. Di Mekah, partainya Rasulullah itu nggak bisa nyalonin gubernur. Kenapa? Nggak sampai ambang batas, bahkan dengan keputusan MK terakhir. Itu Rasulullah, itu minoritas. Kita tahu marhalah Makkah itu, Nabi itu du'afa, mustad'afin. Maka ada orang bilang, Nabi itu penuh rahmat di Mekah pantas. Kenapa? Du'afa. Orang miskin kan jarang yang petantang-petantang. Orang miskin jarang yang sombong. Orang miskin itu profilnya ya seperti itu. Lemah lembut, minta dikasihani. Tapi kita lihat, Nabi begitu sampai di Madinah, ini kan Nabi jadi penguasa, langsung menjadi pimpinan, menjadi kalau sekarang itu presiden negara Madinah. Orang biasanya kalau kehidupannya berubah, itu perilakunya berubah. Biasanya kalau masih jadi ketua MUI ya, di kecamatan itu mukhlisnya. Diundang kemana aja datang. Begitu followersnya banyak, terkenal, pasang tali. Ada nggak yang begitu? Kiai jadi kiai, nggak usah orang lain, kiai. Kalau masih baru jadi kiai, itu ikhlasnya kelihatan banget. Masih ngajar di pojok musala, diajak kemana aja, datang. Terkenal sedikit, banyak tingkah. Punya asisten, ada sekretaris, ada EO. Kalau ngundang itu detail betul, ya. Dari rumah ke bandara harus naik taksi bluebird yang silver. Saya kalau yang naik yang biru itu suka muntah pusing, ya. Saya harus naik yang hitam. Garudanya harus bisnis kelas, hotelnya minimal bintang 4. Itu kenapa begitu? Karena perubahan ekonomi, merasa hebat, merasa ditunggu orang. Mudah-mudahan ketua PCN Jakarta Utara nggak begitu. Kadang-kadang juga ada yang begitu, merasa digemari orang. Itu satu malam ceramah 5 tempat. Saya pikir gimana ceramahnya kalau 5 tempat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita. Mohon maaf saudara-saudara, saya juga ditunggu di tempat lain. Ceramahnya 10 menit, amplopnya diambil utuh. Itu nanti tempat lain sama. Nanti yang terakhir sudah setengah 1 malam, Pak. Datang saudara-saudara, alhamdulillah berkat mahabbah kepada Rasul, Anda masih menunggu saya. Maka di malam yang penuh dengan kebaikan ini, ceramah 5 menit, turun, amplop tarik. Besok subuh sampai malam lagi itu naikin amplop semua. Ya, dia bilang kok begitu? Gak apa-apa. Orangnya mau kok. Orang yang penting saya datang. Itu kelakuannya, Pak, berubah karena kondisi sosial dan ekonomi. Tapi itu tidak terjadi pada manusia agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata sahabat Nabi yang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Yahudi ini, Abdullah bin Salam ini tahu betul sifat, karakter, atau lebih mudah casingnya, softwarenya, hardwarenya Rasulullah itu paham betul. Karena Yahudi itu ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu Rasulullah itu seperti seorang bapak yang mengenal anaknya, sifatnya. Maka kalau bapak baca sejarah itu, orang Yahudi kan nggak cuma sampai ke Madinah. Orang Yahudi itu sampai ke Khaybar yang jaraknya kira-kira 100 kilo dari Madinah. Pertanyaannya, kenapa di dua kota di Jazirah Arab ini sebelum ada Rasulullah itu ada orang Yahudi? Karena secara geografis mirip antara posisi kota Madinah dengan kota Khaybar. Rahasianya bahwa kedua kota ini memang sudah dikasih tahu oleh para nabi Bani Israel menjadi pusat dakwah Nabi akhir zaman. Maka Yahudi itu kesana semua. Abdullah bin Salam begitu mendengar nabinya orang Islam itu datang ke Madinah hijrah, dia itu mengamati. Ini penting ya, bapak-bapak jadi murid itu kalau mau ngaji amati gurunya, jangan asal berguru. Sekarang itu kan luar biasa ya, asal pinter ngomong lucu dikit al-mukarram, walaupun keakuannya al-muharram. Iya kan? Sekarang itu kita ceramah maulid gimana? Wah keren. Kerennya gimana maulid? Yang ceramah 10 dari asar sampai jam 3 malam. Itu sekecamatan saya buat macet jalanan. Oh itu bang, kalau maulid buat macet itu bang itu. Nanti habis pulang tanya, tahu apa dari sifat Rasul itu gak ada yang tahu. Ya. Ini kadang-kadang kita nggak cek dulu. Ini Abdullah bin Salam itu sebelum beriman kepada Rasulullah itu dia mengamati apa kata para muhaddisin. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, begitu Nabi sampai untuk pertama kali min saniyatil wada, yang bapak jadi tolak al-badru alaina, Nabi itu begitu berjalan masuk ke kota Madinah, injafalan nasu qibala. Kalau bahasa Sundanya, orang itu ngariung, ngumpul di sekitaran Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, saya mau tahu dulu, ini kira-kira casing luarnya, mukanya kayak apa, nanti dalamannya itu tercermin dari kata-katanya. Begitu ngelihat Rasulullah, apa kata Abdullah bin Salam? Araftu, hari ini saya yakin, bi anna wajah Nabi itu laisa biwajhin kadzab, bukan mukanya pendusta. Hadis ini ya, saya pernah pakai tawassul. Ya, itu berkahnya ngajar hadis di masjid. Saya pernah ngajar hadis ini, Pak. Itu di masjid di Jakarta Timur, di belakang rel kereta api. Itu hadis bawa berkah buat saya. Saya pernah masuk Mekah itu nggak pakai paspor. Jadi turun di bandara Jeddah, haji unik. Saya masuk ke bandara Jeddah itu sudah hari tarbiyah. Ketemu Pak Mahfud MD, ketemu banyak pejabat, ketemu Ketua Umum PBNU juga Gus Yahya. Ngobrol di bandara. Kata protokol, Gus, mana paspornya? Kenapa? Saya satukan saja dengan bapak-bapak ini yang pakai paspor biru, paspor diplomat, biar gampang nanti. Oh ya udah, saya kasih. Ngobrol, saya mikir, kalau ikut pejabat-pejabat ini, nanti urusannya panjang di protokol. Saya bilang, nggak usah. Saya bilang, toh yang jemput saya mobilnya nggak kalah bagus dengan mobilnya pejabat itu. Akhirnya saya naik bis, naik mobil. Setelah keluar bandara disatukan dengan beberapa kiai yang juga mau masuk ke Makkah bertahun-tahun yang lalu. Parahnya KJRI di Jeddah itu lupa ngasih nomor visa haji kepada rombongan yang di bis yang saya naik. Jadi begitu masuk checkpoint, ya itu nggak ada seorang pun yang bisa menunjukkan apa ini visa nomor izin dari kedutaan Indonesia itu karena pakai mobil sidik kan. Saya turun, polisi itu saya ajarin. Hari ini polisi kata saya, ini sudah zaman digital, ya tinggal masukkan saja nama ini satu ke Kemlu Saudi, itu pasti visanya akan keluar dengan mukanya.
gitu. Karena saya ajarin polisi ini, dia mau, ya, dibuka handphonenya, saya ajarkan cara memasukkannya, keluar visa semua kiai, mukanya dicek Pak, ya, termasuk Rois Surya, PWNO, DKI Kiai Muhyiddin, ya, dicek mukanya, dia lihat handphonenya, Kiai Muhyiddin, mana paspornya, sudah beres Pak. Begitu beres, polisi nanya ke saya, wa anta, mana paspor kamu? Saya refleks ngambil di tas. Kok nggak ada paspor saya? Kalau nggak ada KTP di sini enak, ketemu wali kota beres itu seharinya. Ini kan paspor saya kemana? Lupa saya. Innalillah. Kan dibawa protokol Kemlu Indonesia tadi itu yang saya nggak tahu posisinya udah di mana. Polisi itu bilang pasporku mana? Nggak ada. Kamu masuk tanpa paspor? Nggak mungkin kata saya. Kan saya sudah lewat imigrasi bandara, bagaimana mungkin saya keluar tanpa paspor? Polisi baju bilang, ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya tanpa paspor kamu nggak masuk kota. Panas-panas, Kiai Bibis nungguin. Kata Kiai Muhyiddin, Gus, apa yang masuk? Paspor saya, paspornya ke mana? Itulah masalahnya. Kebawa mereka itu di mobil tadi itu. Saya ngomong sama polisi, saya mikir, saya bisa masuk Mekah ini pakai apa? Kalau nelpon Menteri Agama ceritanya panjang, ya. Nyari kolega saya yang bekas-bekas polisi di Mekah, nomornya sudah hilang, butuh waktu. Ingat, saya ngajar hadis ini. Saya panggil komandan polisinya. Saya suruh natap saya. Saya bilang, Pak, saya bilang kalau kayak bahasa Indonesia ya, lihat muka saya. Ahada wajhul kadzdzab. Apa muka saya itu kayak muka kiai yang suka pasang tarik, ya? Atau kiai yang suka minta DP ceramah tapi tidak datang itu kata saya. Ini kira-kira muka saya itu muka penipu. Polisi itu lihatin aja muka saya. Muka kamu bukan muka orang bohong aja. Kalau muka saya bukan muka pembohong, biarkan saya masuk ke Mekah. Saya punya paspor, cuman sekarang tidak tahu paspornya ada di mana. Itu polisi mikir, ngambil napas. Saya bilang, ada nggak muka saya itu ada bau-baunya Abu Jahal, Abu Lahab, kata saya. Lama-lama polisi itu percaya. Antara setadua jin kata, masuk saya ke Mekah Pak. Itu saya baru nemu paspor saya setelah 3 hari. Ya, setelah beres Arafah, sudah melontar jumroh, kan siap-siap mau pulang, mau pakai haji cepat. Saya pikir-pikir, ini paspor saya di mana? Cerita satu-satu, akhirnya ketemu. Nah ini lihat hadis ini. Hadis ini luar biasa maknanya. Begitu Abdullah bin Salam bilang, ini wajhu laisa biwajhin kadzdzab. Maka fadanautu ini, saya dekati. Tidak mungkin nabi palsu, karena mukanya itu nyenengin. Begitu dekat dengan Rasulullah, saya menunggu kira-kira hadis apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah begitu Rasulullah sampai di kota Madinah. Ini kalau bahasa sekarang, statement politik apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo nanti tanggal 20 Oktober, ya. Ini kan model-model ketua PCNO nunggu ini, ya. Nunggu arah-arah politik ini, ya. Oh, kalau statementnya begitu, kayaknya kantor PCNO Jakarta Utara bisa jadi 2 lantai. Dulu saya Kiai Abidin juga nunggu terus kan. Ini negara mau ke arah mana? Begitu Prabowo bilang, oh kita akan mengedepankan pembangunan spiritual, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kata Kiai Abidin, jadi kantor MUI Jakarta Utara 5 lantai. Karena apa? Statement. Itu yang paling penting pertama. Kata Abdullah bin Salam, saya mau dengar nabinya orang Islam Muhammad ngomong apa pertama kali sampai di kota Madinah, diangkat dan diresmikan menjadi pemimpin paling tinggi di Madinah, menguasai dan memimpin penduduk mayoritas Arab dari suku Aus dan Khazraj dengan 3 sekte Yahudi besar yang ada di Madinah, semuanya duduk bersimpuh baiat taat kepada Rasulullah. Saya mau dengar apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Begitu Rasulullah bicara pertama, hadisnya langsung terdengar. Kata Nabi, wahai penduduk Madinah, saya baru sampai dari Mekah. Saya ingin berpesan kepada kalian
Yang dipesan itu bukan sholat tahajud, yang dipesan itu bukan puasa Senin Kamis. Apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berbagi makan. Wa shallu, sholatnya itu nomor 3 Pak. Bilaili, nanti malam aja. Kalau kalian mengerjakan 3 ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga bisalam, dengan penuh kedamaian. Pesan Nabi Islam pertama itu afsus salam, tebarkan salam. Nanti begitu Nabi sudah berbulan-bulan di Madinah, sudah, kalau sekarang tuh ibaratnya di pejabat, itu sudah mulai lama ya. Pejabat tuh, maaf ya Pak Asistennya, kalau sudah lama itu biasanya tidak mau turun ya. Itu sunnatullah. Kiai juga gitu kan ya. Kiai itu juga berpikir, saya ketua MUI ini baru 6 bulan ya. Saya berpikir bisa nggak kira-kira 60 tahun jadi ketua MUI ya. Kan enak juga datang kemana-mana dihormati orang. Ketika sudah lama, jadi menikmati tampuk kepemimpinan di Madinah. Itu habis nabinya, statement dan komitmen salam ini tidak berubah. Ditanya lagi sama sahabat, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, berislam seperti apa sih yang paling bagus itu? Itu dijawab sama Rasulullah, sebagus-bagusnya berislam itu adalah takra'us salam. Kalau kamu mau memberi salam, alaman arafta, baik kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu kenal. Apa kata Imam Badruddin Al-Aini yang punya Umdatul Qari? Ini kalau Bapak ngaji di pesantren, ada 2 syarah Bukhari yang hebat. Satunya Fathul Bari, satunya Umdatul Qari. Itu dikarang oleh 2 ulama yang istrinya itu saudara kandung, jadi ipar. Yang satu bermadzhab Hanafi, yang satu bermadzhab Syafi'i. Ini hebat. Cari muka depan mertua pakai kipas. Jadi mertuanya itu nanya, ini sholat subuh kunutan apa enggak? Maka mantu yang satu bilang enggak kunutan mertua. Dia bawa habis 1 kapal perang. Ya? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mantu yang mudahan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang ngarang Bulughul Maram. Oh nggak bisa mertua. Sholat subuh itu pakai kunut, nggak kunutan, sujud sahwi. Ada juga tuh tokoh Muhammadiyah itu, ibunya orang Indo, ya, tokoh Muhammadiyah, ibunya orang Indo. Kalau sholat di masjid Muhammadiyah nggak kunutan, tapi kalau sholat di rumahnya jadi imam kunutan. Karena dekat dengan saya tanya, Prof, kenapa kunutan, Prof? Kata dia, daripada nanti ibu saya sujud sahwi kan kasihan. Daripada ibu saya sujud sahwi. Jadi kunut itu bagian birrul walidain. Ini Islam rahmat, ya, nggak ada salah menyalahkan. Ini luar biasa. Ini Badruddin Al-Aini. Karena kata Rasulullah, alaman arafta, man lam ta'rif, itu menunjukkan bahwa assalam itu boleh disampaikan kepada semua orang, terlepas dari etnis dan agama. Ditanya kan sama fuqaha, kok bisa begitu? Ya bisa. Kan di Madinah itu tidak semuanya orang muslim. Kalau orang yang tidak kita kenali, kita boleh memberi salam, kan tidak menutup kemungkinan yang tidak kita kenal itu berlainan keyakinan dan agama. Tapi agama tetap menganjurkan kepada orang tadi untuk takra'us salam. Buktinya mana? Ini kan agak sensitif nih kalau bicara salam. Ya, pagi mau masuk Desember nih, kasihan Pak Kementerian Agama ini tanya-tanya terus. Salam itu gimana? Takwilnya itu pada perilaku sahabat yang namanya Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah itu satu ketika jalan di Madinah. Begitu jalan di Madinah, ada orang Yahudi
kalau bicara sekarang, kalau contoh sekarang yang paling mudah di Jakarta, dia ngumpet di balik gardu listrik. Ya, kalau di Madinah itu ngumpet di balik pohonnya. Ngelihat ada Abu Umamah jalan di sana, dia itu ngumpet di balik pohon kurma. Begitu Abu Umamah lewat, Yahudi ini loncat Pak, ngagetin, ngomong Assalamualaikum. Kaget betul Abu Umamah. Dia jalan tenang-tenang kayak nggak ada orang. Yahudi ini lompat dari balik pohon ngasih salam sama Abu Umamah. Kata Abu Umamah, lo kalau mau salam kan caranya gak usah pakai ngagetin saya, ya salam aja yang biasa. Kata Yahudi lagi, udah bisa. Kok begitu? Saya ini menyaksikan kamu Abu Umamah. Kamu itu orang yang baik di Madinah, orang yang dikagumi akhlaknya di kota Madinah. Saya melihat engkau ini selalu memberi salam kepada siapapun, dan kamu selalu yang duluan. Kita biasanya kalau jadi kiai itu maunya salamnya belakangan, ya. Jarang kiai itu memulai salam itu, ya mudah-mudahan itu kiai yang saya kenal, ya. Kadang-kadang kan yang lebih salam duluan itu santrinya, ya. Jarang kiai negur santrinya Assalamualaikum, kan. Biasanya santri dulu, Assalamualaikum guru, baru dijawab. Kalau Abu Umamah, walaupun beliau sahabat Nabi, dalam sirahnya, dalam manaqibnya, Abu Umamah itu selalu menjadi orang yang memulai salam dimanapun, kapanpun, kepada setiap orang. Apa kata Yahudi? Karena saya melihat engkau selalu memberi salam lebih dahulu kepada orang lain. Araftu annahu khairun. Saya paham kalau memberi salam itu menjadi keutamaan dan keistimewaan. Kalau amalan itu tidak memiliki keistimewaan, saya yakin engkau tidak akan istiqomah dan mudawamah. Setiap bertemu dengan orang, engkau dahulu yang memberi salam. Maka saya ingin Abu Umamah menjadi satu-satunya orang yang mengalahkan kamu di kota Madinah. Di kota Madinah, semua orang nanti di akhirat itu pahala memberi salamnya selalu kalah dengan Abu Umamah, karena Abu Umamah lah yang selalu memberi salam di awal, baru yang lain menjawab. Saya ingin dalam hidup saya pernah mendahului salammu daripada saya bertemu secara biasa. Saya yakin kamulah yang akan lebih dahulu memberi saya salam. Ini kan agama yang luar biasa pada interaksi kemanusiaan. Ini kalau dipanjangin panjang soal kami ya, tapi kesimpulannya pendek. Tidak ada agama yang memiliki rahmat seperti Islam. Satu contoh, ya, menyembelih binatang. Apa ada guidance yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Dzabani? Kata Nabi, kalau kamu menyembelih binatang, yang satu disembelih, temannya melihat, itu bukan umat saya. Malu saya, kata Rasulullah. Kalau mempunyai umat, nyembelih sapi korban, yang satu disembelih, yang satu melihat, yang satu dibawa ke tempat sembelihannya, masih melihat bekas darah temannya yang disembelih. Maka sedihnya kita di Indonesia muslimnya begitu Pak. Ya, saya tahun berapa ya? Tahun 2007 pernah diajak jalan-jalan ke Christchurch, Pulau Selatan di New Zealand. Saya diajak masuk ke pemotongan hewan. Aneh. Masuknya itu pakai baju putih. Padahal di situ banyak darah. Kita kalau Idul Adha, sholat Idul Adha pakai baju putih. Itu nanti pagi-pagi pengurus masjid mesti pulang dulu. Kenapa Pak Haji? Ganti baju, lo nggak lihat baju gua putih, gua kotor semua. Ini mau nyembelih, bajunya putih. Saya begitu masuk ke tempat pemotongan hewan RPH, saya justru melihat Islam di sini. Waktu itu Desember kan, liburan akhir tahun. Itu sapi-sapi Pak. Nggak ada yang pernah merasa kalau mau dia disembelih. Jadi dibiarkan di peternakannya itu nggak ada orang. Jadi sapi itu mungkin milik RT-nya ya sapi, RW-nya sapi, gitu. Wali kotanya juga sapi, kiainya sapi, semuanya sapi Pak. Jadi mereka biasa berinteraksi itu enak.
Nanti dikirimnya ke RPH itu pakai musik. Asik banget kalau mau lapangan ya jingle-bell begitu Pak yang banyak di RPH itu. Dia pakai ban berjalan kayak barang kita di pesawat itu sapinya masuk nggak satu-satu. Itu sapinya, nggak ada yang tahu kalau dia mau pulang malam itu. Ceria semua. Begitu ceria semua, masuk itu ada dua cara. Ada yang dijepit, ada yang distani. Distani itu dipukul kepalanya dengan setrum, tapi tidak pecah batok kepalanya. Itu ada guidance-nya untuk halal dan haramnya. Sapi itu sebentar aja, pisaunya kecil. Ya, saya pernah lihat betul. Belajar ilmunya motong sapi. Beda dengan Ustaz Ali Fahmi, temannya Madura semua motongnya itu yang pakai modal nekat gitu. Itu disembelih Pak. Darahnya tumpah, ditunggu jeda masa itu tidak sampai setengah menit. Kemudian diambil pisau yang kecil, dia masukkan ke urat pembuluh darah utama di binatang itu namanya thoracistic. Itu dipotong. Begitu dipotong, sapinya otomatis dibalik, kepalanya di bawah, buntutnya di atas. Itu dalam waktu 1 menit, sapinya mati sampai batang otak semuanya. Kalau kita kan tidak, sapi kita sembelih, itu kadang-kadang masih ada gerak-geraknya di badannya. Kenapa? Karena darahnya nggak lancar keluar. Tapi begitu ke atas begitu, darahnya habis, istimewa, dagingnya empuk. Maka kalau kita pernah makan daging steak yang mahal, dulu saya pikir ini apa sapinya dikebukin 7 hari ya? Kenapa? Dagingnya empuk. Ternyata kondisi psikologis hewan itu menentukan standar daging. Ya, sama kan ibu-ibu juga kalau nyusuin bayi kan begitu. Ya, kalau kontrakan masih 5 bulan belum bayar, mana kejerat pinjol, itu disusui bayinya itu berat-berat. Kenapa? Karena asinya itu masih kepikiran apa itu? Pinjol Pak. Tapi kalau ibunya baru dikasih uang belanja kata suaminya, alhamdulillah bonus didapat nih dari Pak Wali Kota, ini 100 juta buat kamu. Wah itu anteng bayinya disusui. Benar, kondisi psikologinya. Saya berpikir Pak, yang seperti ini kenapa ada di New Zealand? Kok tidak ada di Cakung? Padahal yang di Cakung itu seharusnya mampu mengimplementasi hal seperti itu. Rasulullah itu ada unta jurham. Nabi itu jalan, unta itu mendekat. Nabi terus ngomong, siapa pemilik unta ini? Kata sahabat, kenapa? Dilaknat sama Allah. Kata orang tadi, kenapa dilaknat ya Rasulullah? Lihat, unta itu distempel di mulutnya. Bapak tahu kan kalau sapi itu kan di top pahanya. Ini unta distempel model kayak begitu dengan bara api pas di mukanya. Itu unta curhat didengar sama Rasulullah. Ini kalau Satpol PP di Jakarta Utara nggak mau dengerin curhatnya rakyat. Nanti di akhirat ya Allah dimutilasi semua. Nabi aja unta curhat dengerin. Masa Bapak ASN nggak dengerin? Nggak apa-apa kan ceramah begini Pak. Nggak apa-apa. Ya, nggak setuju nggak usah diundang lagi. Gitu. Hidup kita bukan karena undangan gitu. Hidup kita itu karena ilmu. Ya Rasulullah unta didengar. Ya kalau Bapak punya pangkat jabatan, saya punya ilmu, lalu tidak mau mendengar apapun dari orang lain, ada pertanyaan besar nanti di akhirat. Faiz, kamu jadi kiai itu kok nggak mau dengerin orang itu? Orang itu tuh ingin taat agama, tapi dia tidak bisa untuk itu. Kenapa kamu tidak memberikan fatwa yang adem? Saya kemarin datang murid itu ngaji, badannya taat. Dia tanya, Gus, sholat saya itu diterima nggak sama Allah? Saya bilang kalau diterima aku nggak tahu. Sholat saya nggak tahu diterima apa enggak. Gitu. Tapi yang saya tahu, fattaqullaha mastata'tum. Maksimalkanlah kamu dalam bertakwa kepada Allah. Tatumu itu masa lalu. Afallahu amma salaf. Yang sudah itu dimaafkan, rahmat. Di antara makna rahmat itu al-afu. Tapi kata guru ngaji saya, tato itu menghalangi sampainya. Betul? Tato itu menghalangi sampainya air ke wajahmu, tapi tidak menghalangi sampainya rahmat Allah ke dalam diri. Kalau kayak gitu, itu kan namanya
membawa kedamaian. Ini kadang-kadang tidak membawa kedamaian. Maka bapak-bapak, ya, ini Islam rahmat, ya, lingkungan. Yang terakhir, saya pernah ke Cina, semobil yang muslim cuma saya. Karena waktu sudah menjelang asar, menjelang maghrib, saya kepikiran, wah ini kan belum sholat, harusnya sholat jamaah takhir, zuhur asar, karena sudah jam 5 waktu itu perjalanan dari Shanghai ke Jining di tol itu. Saya bilang sama teman-teman saya, anak Singapura, anak Inggris, berhenti dulu. Ada apa mereka? Sholat itu apa? Sholat itu ibadah yang paling penting buat saya. Ini tiang agama. Anda bisa lihat nanti tafsir hadis itu tidak pernah saya dengar dari guru saya di kanan kiri depan belakang, tapi saya justru dengar dari orang yang tidak punya keimanan kepada Allah, tak punya kebersihan hati dalam memahami substansi ajaran Islam. Berhenti. Teman saya bilang, sholat itu apa sih? Ibadah paling penting. Number one sih, nomor satu dalam Islam. Beresnya beres semuanya, ini nggak beres, beres. Sholat, Cina itu hebat. Keran air itu di mana-mana, nggak usah rest area. Wudhu, itu wudhu. Ya ketua umum MUI kan kemana-mana bawa sejadah, gitu. Masa bawa ATM? Nah, kalau bawa ATM bukan kiai, karena kiai nggak pernah bayar. Kalau ada kiai bayar itu masih ustaz. Jadi kalau ada kiai tahu harga sarung, tahu tiket Garuda ke Surabaya, itu ustaz. Gitu. Kalau kiai itu nggak tahu, taunya terbang, taunya pakai, taunya makan. Gitu. Saya bawa sejadah, saya sholat. Kiblat kan kasih Al-Mukarram Samsung kan, akuratnya bisa kiblat sholat saya. Teman saya tuh ngeliatin, masuk mobil, jalan kaki, dia tanya. Dia panggil saya, nama saya Faisal. Hebat ya agamamu, kok bisa sholat di pinggir jalan? Makanya kita nih di pom bensin ada musola, karena kita bisa sholat di pom bensin. Tapi orang yang beragama non-muslim itu kalau melakukan ritual ibadah itu harus di tempat yang dikhususkan. Kita muslim sholat di kereta api boleh, sholat di pesawat ahlan wa sahlan, sholat di mana aja. Maka teman saya itu nanya, kok bisa ada ibadah yang paling penting kok dilakukan di sembarang tempat? Saya jawab pakai hadis Nabi di Bukhari. Saya bilang karena Nabi saya itu punya keistimewaan yang tidak Allah berikan, tidak kepada Nabi Isa, tidak kepada Nabi Musa, dan juga tidak kepada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Nabi saya bilang, utitu khamisa. Saya sama Allah dikasih 5 perkara. Lam yu'ta mithluhunna, yang 5 perkara itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi siapapun. Hanya di antaranya apa? Waju'ilat liyal ardu masjid. Semua tanah sama Allah buat saya itu boleh dijadikan bukan masjid, tempat sujud. Ini perlunya ngaji. Makanya bapak ngaji harus sama kiai. Kalau ngaji pakai terjemahan hadis bisa menyusahkan Pak Wali Kota. Kenapa? Baca dan Allah jadikan semua tanah sebagai masjid. Tanah orang dibangun masjid. Tanah orang dibangun masjid. Datang ribut yang punya lu bangun masjid di tanah gua. Lu kagak ngaji. Ya. Ini hadis Bukhari. Lu bongkar, gua demo lu penistaan masjid. Ya. Wajib yang ardu masajidah. Semua tanah itu boleh dipakai untuk sujud kepada Allah. Sebatas itu. Sampai di tempat misal. Saya di hotel A, dia di hotel B, saya ikut seminar A, dia ikut seminar B. 3 hari selesai ketemu di restoran pagi-pagi mau ke bandara. Dia bilang, Faiz, saya semenjak ketemu kamu tuh gak bisa tidur. Dan kenapa? Hotelnya bagus, makanannya enak. Kalau saya kan gak bisa makan walaupun makanannya enak. Takut haram atau kena najis. Akhirnya saya di sana cuma makan singkong sama kacang. Dia mendingan ke sampah, masih makan sate kan begitu ya. Ini bapak-bapak. Saya tanya, kenapa kamu pusing? Saya itu gak tidur mikirkan Nabi. Loh kenapa dengan Nabi saya? Nabi itu hebat. Nabi yang punya visi jauh ke depan. Saya mulai agak-agak apa itu orang ini ngomong apa? Singkatnya lah, karena udah setengah 12 lewat. Singkatnya, kata orang tadi, saya Faiz kepikiran betapa Nabimu itu Muhammad itu satu-satunya Nabi
yang peduli terhadap lingkungan hidup. Saya dengar kayak gitu Pak. Kalau kata anak sekarang, kena mental. Karena saya nggak pernah ngaji hadis bab lingkungan hidup, bab toharoh iya, bab sholat iya. Hadis tadi sama ulama hadis ditaruh di manakibnya Rasulullah, di keistimewaannya Rasulullah. Tapi orang non-muslim itu bilang, hadis yang kamu sampaikan kemarin itu menunjukkan nabimu itu punya visi jauh ke depan, bahwa tantangan di masa depan itu adalah lingkungan hidup. Saya tanya, dari mana ini istimbatnya? Saya ngaji di barat, di timur, gak ada yang ngomong istimbat begitu. Kata dia, saya hidup di Singapura. Singapura itu saya juga lihat masjid. Perilaku orang di dalam dan di luar masjid beda. Di luar masjid orang jalan pakai sendal, tapi masuk ke masjid mesti sendalnya dibuka. Saya lihat orang itu begitu menjaga kebersihan masjid. Maka kata teman saya tadi, betapa Rasulullah. Ini kalau ngaji usul fikih, saya dia tidak muslim Pak. Ya. Kalau dia muslim, ngaji di PCNO usul fikih, dia tahu mana mantuk, mana mafhum. Mafhum dari ucapan Nabi, jagalah bumi ini seperti kamu menjaga masjid. Karena setiap jengkal tanah masjid itu, tanah bumi itu, bisa kau pakai untuk sujud. Kamu tidak mungkin sujud di tempat yang tidak suci. Kamu tidak mungkin sujud di tempat yang kotor. Ketika Nabi Faiz bilang, jadikanlah tanah ini sebagai tempat sujud, maka secara intuitif Nabimu bilang, jagalah bumi seperti kamu menjaga masjid. Dengar begitu tuh, saya kena mental. Kok saya nggak pernah dengar dari Suriah PBNU hadis kayak gitu kan? Dari Majelis Takjid Muhammadiyah kok nggak dengar? Kayak Abidin ini guru saya loh, ngajarin balal waktu di pesantren. Kayak Abidin kok nggak ngajarin saya gitu ya? Malah orang yang nggak jelas ini agama itu memiliki makna yang luar biasa. Dia katakan, itulah sejatinya saya selalu memandang damai kepada Islam karena dia cerminan rahmat, humanisme, dan kemanusiaan. Banyak sekali yang saya dapatkan bahwa inti dari ajaran agamamu itu selalu selaras dengan kemanusiaan. Betapa Islam itu rahmat karena punya perintah untuk menjaga lingkungan hidup. Senang saya, hebat nanti nabi saya kan. Dia nggak mau kalah Pak. Nanya sama saya. Kita kan suka keluar tempat. Faiz suka ke Singapura, saya suka ke Indonesia. Wah, saya udah gak enak. Kalau ada kata-kata Singapura sama Indonesia, ini kayaknya judulnya gak enak. Kata saya, udah siap-siap mental, beneran. Di Singapura, banyakkan sampahnya atau tempat sampahnya? Saya jawab, perasaan banyakkan tempat sampahnya daripada sampahnya. Di Jakarta, banyakkan sampahnya atau tempat sampahnya? Nah, kira-kira kesadaran kita untuk tidak membuang sampah itu rasanya rendah. Kalau Bapak tahu mentalitas kita, ini bukan mentalitas, mentalitas kita. Coba ke Singapura jangan naik pesawat, naik ferry di Batam. Di pelabuhan Singapura ini orang Indonesia taat betul Pak, baris rapi, nggak ada yang berani merokok. Antri rapi di Singapura. Begitu naik ferry merapat di Batam, alhamdulillah, saatnya kita mengamalkan fa'alun lima yuridnya semau-maunya. Orang yang disiplin tadi di Singapura nyerobot dari satu migrasi, ngerokok di tengah-tengah itu. Saya berpikir, boleh jadi kita melihat Muslim, tapi kita tidak pernah melihat Islam. Boleh jadi kita melihat Islam tanpa kita harus bertemu dengan orang Muslim. Sejatinya agama ini agama yang penuh dengan rahmat. Maka perilaku kita kepada ekosistem kehidupan ini seharusnya selalu dengan kesadaran rahmat tersebut. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua dalam taufik dan ridhonya, menghantarkan kita bertemu dengan rahmat Allah
fil firdausil a'la. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.